Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang pentingnya mempelajari hukum waris dalam Islam. Pentingnya mempelajari hukum waris dalam Islam. Dalam berbagai ajaran Islam terdapat sebuah ilmu yang wajib hukumnya untuk kita pelajari, namun ternyata saat ini menjadi ilmu yang sangat langka di tengah-tengah kita. Ilmu ini disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang bagaimana aturan Islam terkait hukum waris mewarisi. Bagaimana aturan Islam tentang tata cara membagikan warisan. Tata cara mengatur harta orang yang sudah wafat. Ini dipelajari dalam ilmu faraid. Ilmu faraid dikenal juga dengan istilah ilmu mawaris. Hakikatnya sama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara membagikan warisan, bagaimana tata cara melakukan proses pengurusan harta orang-orang yang sudah wafat. Ilmu faraid ini saat ini menjadi ilmu yang sangat langka, padahal sebetulnya hukum mempelajari ilmu waris, hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Sedangkan mengamalkan ilmu faraid, mengamalkan hukum waris itu adalah fardu ain. Disebut fardu kifayah karena kewajiban mempelajari ilmu ini adalah kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya, ketika ada sebagian muslim yang sudah mempelajari ilmu ini, maka sebagian muslim yang lainnya menjadi gugur kewajibannya, tidak berdosa. Tapi jika tidak ada yang mempelajari sama sekali ilmu ini, di sebuah daerah misalnya, di sebuah kawasan, tidak ada sama sekali muslim yang mempelajari ilmu ini, maka satu daerah itu, satu kawasan itu ikut berdosa seluruhnya. Itulah hakikat dari fardu kifayah sebagai kewajiban yang sifatnya kolektif. Sedangkan fardu ain adalah kewajiban yang sifatnya individual. Sehingga fardu ain itu ketika tidak dilaksanakan oleh seseorang, maka hukumnya berdosa bagi orang yang bersangkutan dan tidak bisa digantikan oleh pihak yang lainnya. Karena fardu ain itu adalah kewajiban yang sifatnya individual, melekat pada setiap individu masing-masing. Nah, begitulah hukum mempelajari ilmu faraid. Hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkan ilmu faraid hukumnya adalah fardu ain. Sehingga betapa pentingnya ilmu ini untuk kita pelajari, untuk kita gali, untuk kita sebarluaskan, untuk kita masyarakatkan, dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang sumbernya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini langsung dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Artinya ilmu ini benar-benar istimewa. Ilmu ini bukan datang dari Rasulullah, bukan datang dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa ilmu ini, dan selain ilmu ini datang langsung dari Allah, juga memang ilmu ini saat ini menjadi barang yang sangat langka. Karena jika kita melakukan penelitian misalnya,
di tempat-tempat di sekitar kita, khususnya di negara Indonesia, katakan begitu, itu kita tuh akan kesulitan mencari tempat yang melakukan kajian terhadap hukum waris ini. Karena saat ini pengajian-pengajian itu kan semarak dilakukan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, ya, di majelis-majelis pengajian, begitu banyak dilakukan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di kampus-kampus bahkan, ya, di sekolah-sekolah, begitu, di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis taklim, gitu. Banyak pengajian sekarang semarak dilaksanakan di banyak tempat. Tetapi jika kita harus jujur, ternyata kajian-kajian terkait hukum waris ini sangat jarang, sangat sulit kita temui, ya, sangat sulit kita temui. Pengajian terkait tema-tema lainnya sangat banyak. Misalnya pengajian yang membahas tentang ibadah-ibadah ritual, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Pengajian yang membahas tentang tema kesabaran, syukur, ikhlas, ya, tawakal, dan lain sebagainya, itu juga sangat banyak. Tema-tema yang membahas hal-hal yang memang saat ini sering kita jumpai dalam berbagai pengajian, itu tema yang sangat mudah, ya, artinya mudah kita jumpai, tidak sulit karena kajiannya cukup banyak. Nah, berbeda halnya, berbeda kasusnya dengan ilmu faraid ini. Ilmu faraid ini sangat sulit kita temui kajiannya di tempat-tempat pengajian itu. Bukan tidak ada, tapi sangat jarang, ya. Bukan tidak ada, tapi sangat jarang. Persentasenya sangat kecil, ya, dibandingkan dengan tema-tema kajian yang lainnya. Nampaknya memang terdapat beberapa faktor yang melatar belakanginya, ya. Misalnya adalah ilmu ini memang dikenal sebagai ilmu yang cukup rumit, ya. Bukan sulit sebetulnya, karena kalau sulit sebetulnya itu relatif. Buktinya bisa dipelajari, begitu. Masih bisa dipelajari. Kalau disebut rumit memang iya. Ilmu waris ini, ilmu faraid ini termasuk sebuah kajian yang cukup rumit, sehingga jika kita ingin memahami ilmu ini, maka kita membutuhkan keseriusan. Kita membutuhkan niat dan tekad yang mantap untuk mempelajarinya. Bagi orang yang setengah-setengah dalam mempelajarinya, bagi orang yang tidak serius dalam mempelajarinya, mustahil rasanya dia bisa menguasai ilmu ini. Mustahil rasanya orang tersebut bisa menguasai ilmu faraid ini. Jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang mahal kategorinya, begitu, ya. Ilmu ini kategorinya sangat mahal karena pertama, ilmu ini sumbernya langsung datang dari Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Kemudian ilmu ini saat ini menjadi ilmu yang langka, begitu. Kemudian yang menarik adalah keistimewaan lainnya, ternyata ilmu ini itu langsung urusannya dengan surga dan neraka, begitu, ya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu waris ini dalam surat An-Nisa, ya, itu ayat 13 dan 14. Allah menjelaskan tentang reward dan punishment, ya, tentang reward dan punishment. Dalam ayat ke-13 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapapun yang patuh terhadap aturan Allah terkait hal ini, yaitu terkait hukum waris, maka Allah memberikan jaminan surga, ya. Siapa saja yang patuh terhadap aturan hukum Allah ini, yaitu hukum waris, maka Allah memberikan jaminan surga. Itu dalam surat An-Nisa ayat ke-13. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat ke-14 Allah memberikan ancaman dengan ancaman neraka bagi siapapun yang membangkang, yang menolak, yang tidak mau patuh terhadap aturan hukum Allah ini, yaitu aturan hukum waris. Para ulama ahli tafsir dalam kitab tafsir apapun seluruhnya sepakat bahwa ayat ke-13 surat An-Nisa dan juga ayat ke-14 surat An-Nisa dua-duanya sama-sama terkait dengan hukum waris.
Kenapa? Karena pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-11 dan 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan waris. Ayat 11 Allah menjelaskan tentang aturan dan tata cara ilmu waris, tata cara pembagian waris. Kemudian ayat ke-12 juga sama. Allah masih menjelaskan tentang tata cara pembagian waris, tentang aturan dalam ilmu waris. Dan ayat yang berikutnya yaitu ayat ke-13 dan 14 sama-sama oleh para ulama ahli tafsir disebutkan itu terkait erat dengan ilmu waris yang telah dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan nanti pada penghujung ayat di surat An-Nisa ini yaitu ayat ke-176 Allah Subhanahu wa taala juga menutupnya dengan pembahasan ilmu waris gitu. Jadi betapa pentingnya ilmu ini tidak boleh kita sepelekan begitu. Kenapa? Karena bayangkan saja itu dalam Al-Quran langsung Allah memberikan jaminan seperti itu. Siapa saja yang patuh terhadap hukum waris dari Allah, Allah memberikan jaminan surga. Begitu. Ini langsung Allah yang menjamin. Kemudian siapa saja yang membangkang, yang tidak mau patuh, yang menolak terhadap hukum waris dari Allah ini, maka Allah mengancamnya dengan ancaman neraka, begitu. Kekal di dalam neraka itu dalam Al-Qur'an, ya. Allah menjelaskan hal tersebut. Nah, pertanyaannya apakah memang ada orang yang menolak hukum waris dari Allah ini? Oh, jelas ada. Kita lihat fakta saat ini ternyata tidak sedikit orang-orang yang dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, mereka mengatakan bahwa ilmu waris dari Allah ini, ilmu faraid ini, ilmu yang saat ini sudah tidak relevan misalnya. Mereka mengatakan bahwa ilmu faraid ini adalah ilmu yang tidak adil misalnya. Tidak adil terhadap kaum perempuan misalnya. Tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender misalnya. Atau mungkin dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia misalnya, dan berbagai dalih lainnya. Nah, artinya apa? Artinya itu kan hakikatnya adalah penolakan, hakikatnya adalah pembangkangan. Orang-orang yang menolak, yang membangkang, yang tidak mau patuh terhadap aturan hukum waris yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mau jujur, maka sikap itu sebetulnya adalah sikap yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14 tersebut itu sangat jelas memberikan ancaman dengan neraka, kekal dalam neraka bagi orang-orang yang membangkang, yang tidak mau patuh, yang menolak terhadap aturan hukum waris dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema terkait hukum waris ini memang selalu menjadi tema yang penting karena terkait bagaimana tata cara pembagian warisan itu adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat, ilmu yang sangat melekat bagi umat. Kenapa? Karena sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia itu kan dipergilirkan, orang yang lahir, orang yang meninggal, dan ketika ada orang yang meninggal itu kan pasti akan ada urusannya dengan warisan, dengan ilmu waris. Maka ilmu ini memang sangat mendesak, sangat melekat dalam kehidupan kita. Dan dalam Islam itu sama sekali tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan sebuah keluarga melakukan pembagian warisan hanya mengandalkan kesepakatan keluarga saja. Ya, misalnya ada sebuah keluarga, kemudian mereka melakukan pembagian warisan di keluarga mereka karena ada keluarganya yang meninggal misalnya. Kemudian tata cara mereka membagikan itu hanya mengandalkan kesepakatan keluarga, begitu. Hanya mengandalkan kesepakatan keluarga dengan dalih yang penting akur, yang penting sepakat, yang penting damai misalnya. Nah, ternyata dalam Islam hal seperti itu tidak diperbolehkan. Islam melarang hal seperti itu. Meskipun sebuah keluarga sudah sepakat, sudah akur terhadap pembagian waris di antara mereka, tapi jika hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum waris dari Allah, bertentangan dengan aturan-aturan yang telah Allah gariskan, maka hal tersebut adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk yang jelas, memberikan aturan yang jelas terhadap hal tersebut, terhadap aturan pembagian waris. Kemudian tiba-tiba manusia seenaknya membuat aturan sendiri, membuat kesepakatan sendiri tanpa memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam, gitu. Ilmu ini saat ini menjadi ilmu yang langka karena memang Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebut bahwa ilmu ini akan menjadi ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah, akan menjadi ilmu yang akan pertama kali hilang dari umat ini, begitu. Karena memang seperti itu, sehingga tidaklah aneh jika saat ini kita sangat kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap ilmu faraid ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang terus menghidupkan ilmu-ilmu Allah, termasuk diantaranya ilmu faraid yang saat ini sudah menjadi ilmu yang langka. Kita hidupkan ilmu ini dan kita sebarluaskan kepada masyarakat dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.